Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Sebelum kita membahas terkait dengan bangunan konservasi tanah dan air, maka kami berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk berkenan meramaikan channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, pelatihan coding maupun pelatihan robotik, animasi,
serta kegiatan maupun produk-produk dari para petani kebun berkah. Jadi harapan kami sahabat kebun berkah semua berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan semua. Dan jika sahabat kebun berkah merasakan bahwa channel ini sangat bermanfaat dan sahabat kebun berkah memerlukan informasi langsung direct ya, maka silakan sahabat kebun berkah bisa mengklik tombol gabung atau join yang berdampingan dengan tombol subscribe. Hanya dengan 29.900 per bulan sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi-informasi secara direct terkait dengan permasalahan-permasalahan sahabat kebun berkah seputaran kehutanan ya, terutama kehutanan. Dan lebih utama lagi terkait dengan bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam usaha melakukan rehabilitasi hutan dan lahan ataupun menanam. Dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, harapan kami yang pertama adalah program-program pemerintah terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, terutama kehutanan, bisa diketahui oleh masyarakat luas dan sehingga bisa tepat sasaran. Harapan yang kedua, dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka produk-produk dari petani-petani kebun berkah bisa laku dijual sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik sahabat berkah, kita mulai dengan tema membahas bangunan konservasi tanah dan air. Ini dilatar belakangi terkait dengan kawan-kawan kami di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terkait dengan adanya pendampingan penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan yang diselenggarakan di 4 kota, yaitu yang pertama di Padang, Sumatera Barat, yang kedua ada di Makassar, ada yang ketiga ada di Kalimantan Barat, Pontianak, dan yang keempat ada di Semarang, Jawa Tengah. Dari kegiatan tersebut, salah satunya adalah belum mengenalnya kawan-kawan bagaimana membangun bangunan konservasi tanah dan air, meletakkannya, serisnya, dan sebagainya, belum paham benar. Maka dari itu kami channel Junediono Kebun Berkah berusaha untuk mencari berbagai macam literasi untuk bisa menjelaskan konsep-konsep ini. Konsep di dalam meletakkan suatu bangunan konservasi tanah dan air yang dikerjakan oleh kawan-kawan semua. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang pertama harus kita ketahui adalah bagaimana alur perencanaan untuk melakukan penentuan lokasi bangunan konservasi tanah dan air. Ada 4 bangunan konservasi tanah dan air yang dikerjakan secara sederhana karena memang hanya menggunakan bronjong dan batu belah ya. Yang pertama adalah dam pengendali, yang kedua adalah dam penahan, yang keempat adalah gali plak, yang kelima adalah sumur resapan air. Ini kita memiliki 4 bangunan konservasi tanah dan air dan memiliki kriteria-kriteria teknis ya. Bagaimana kriteria DPI, DPN, GP maupun SRA. Setelah kita mengetahui kriteria teknis dari bangunan konservasi tanah dan air, maka tahapan kedua adalah menentukan lokasi bangunan konservasi tanah dan air. Dan
penentuan lokasi ini menggunakan analisis bangunan konservasi tanah dan air secara spasial. Ya, jadi penentuan ini dilakukan dengan analisis spasial. Setelah kita bisa menentukan lokasi secara spasial, maka tentunya untuk memastikan lokasi itu benar sesuai dengan kriteria-kriteria teknis, maka kita melakukan pengecekan di lapangan atau istilahnya ground check. Dan setelah ground check ini didapat bahwa ternyata lokasinya adalah cocok sesuai dengan kriteria-kriteria teknisnya, maka setelah itu kita melakukan pembuatan atau penyusunan rancangan ya. Ini ya tahapan ini. Setelah semuanya dirancang dan sudah bisa ditetapkan siapa pelaksananya di lapangan, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air yang meliputi DPN, DPI, gali plak maupun sumur resapan air. Untuk berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, maka tentunya kita harus melakukan pengendalian. Ya, ini sahabat kebun berkah dikendalikan. Pengendalian ini bisa dilakukan melalui kegiatan monitoring maupun evaluasi maupun pengawasan. Bisa juga bimbingan teknis dan pendampingan ya. Ini dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan dari pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. Baik sahabat kebun berkah, itulah alur di dalam perencanaan bangunan konservasi tanah dan air. Mari kita coba pelajari terkait dengan kriteria bangunan teknis ya. KTA, konservasi tanah dan air. Yang pertama adalah dam pengendali. Dam pengendali merupakan bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air atau tidak lolos air dengan konstruksi urukan tanah homogen, lapisan kedap air dari beton, ada juga tipe busur ya, untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi, dan aliran permukaan yang dibangun pada alur sungai atau anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 meter. Ini sahabat kebun berkah, jadi dam pengendali yang dimasukkan di dalam seri bangunan konservasi tanah dan air merupakan bangunan yang sederhana ya, bukan seperti yang dibangun oleh Kementerian PUPR ya. Namun yang dibangun oleh kami merupakan bangunan sederhana. Adapun tujuan dibangunnya DPI atau dam pengendali yaitu yang pertama mengendalikan endapan atau aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari tangkapan air ya, yang berasal bisa jadi hujan ya, dan daerah tersebut merupakan daerah tangkapan air sehingga perlu dikendalikan. Jangan sampai aliran air runoff-nya atau aliran air permukaannya terlalu deras sehingga bisa menyebabkan bisa jadi banjir ataupun mengerus lapisan-lapisan tanah di atasnya. Yang kedua tujuannya adalah menaikkan permukaan air tanah di sekitarnya ya, karena di dam penahan atau dam pengendali ini harapannya karena jangan sampai semuanya lolos ya, jangan sampai run off tadi tidak dihambat ya, tidak dikurangi kecepatannya. Maka dengan adanya DPI ini mudah-mudahan bisa mengendalikan kecepatan aliran run off sehingga nantinya bisa aliran tadi meresap ke dalam tanah dan tentunya akan mengakibatkan permukaan air tanah bisa naik ya, permukaan air tanah bisa naik tidak terlalu dalam. Yang ketiga adalah tempat persediaan air bagi masyarakat. Tentunya ini berkaitan dengan poin yang ke B yang menaikkan permukaan air tanah karena memang
dengan harapan dengan adanya DPI ini bisa meresapkan air ke dalam tanah. Bangunan yang kedua adalah dam penahan. Mohon maaf ya, untuk sasaran lokasi dam pengendali merupakan hutan dan lahan yang termasuk di dalam Land Map Unit terpilih, LMU terpilih, Land Mapping Unit terpilih, dan diutamakan pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk prioritas 1 dan 2 atau telah ditetapkan di dalam rencana pengelolaan RHL yang sekarang disebut sebagai RURHL. Dan secara teknis persyaratan untuk lokasi dam pengendali yang pertama luas daerah tangkapan airnya antara 50 sampai 250 hektar. Kemiringan rata-rata untuk DTA, daerah tangkapan air, sekitar 15 sampai 35%. Kemiringan alur sungai lebih kecil dari 10%, merupakan prioritas pengamanan bangunan vital. Dan yang kelima, diutamakan pada ordo sungai 1 sampai dengan 3. Inilah kriteria-kriteria teknis untuk mendirikan atau membangun dam pengendali. Sahabat Kebun Berkah, bangunan yang kedua adalah dam penahan ataupun DPN. Dam penahan merupakan bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong dan batu serta terucuk bambu atau kayu yang dibuat pada alur sungai atau jurang dengan tinggi maksimal 4 meter, yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengendapkan sedimentasi atau erosi tanah serta aliran permukaan (runoff). Adapun tujuan dibangunnya dam penahan yaitu mengendalikan endapan dan aliran permukaan di daerah tangkapan air. Ini adalah sasaran lokasi untuk dam penahan ataupun DPN yang merupakan hutan dan lahan yang termasuk dalam Land Mapping Unit terpilih dan diutamakan pada RHL prioritas 1 dan 2 atau telah ditetapkan di dalam RURHL. Kalau dulu namanya Rencana Pengelolaan RHL, sekarang Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan diterbitkannya Permen LHK nomor 10 tahun 2022. Adapun secara teknis untuk kriteria lokasi DPN adalah yang pertama LMU atau Land Mapping Unit prioritas 1 dan 2 atau dalam RURHL ya. Yang kedua luas DTA, daerah tangkapan airnya 10 sampai 30 hektar. Ketiga, kemiringan alur sungai 15 sampai 35%. Kemiringan rata-rata DTA adalah 15 sampai 35% dan diutamakan pada ordo sungai 1 sampai 3. Bangunan yang ketiga, sahabat Kebun Berkah, adalah pengendali jurang atau galiplak. Galiplak atau pengendali jurang merupakan bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur parit dengan konstruksi batu, ada kayu dan bambu atau bambu. Tujuan dibangunnya pengendali jurang atau galiplak memperbaiki lahan yang rusak berupa jurang atau parit akibat keterusan air guna mencegah terjadinya jurang atau parit yang semakin besar. Adapun tujuan lainnya adalah mengendalikan erosi dan sedimentasi. Adapun sasaran lokasi dari GB atau galiplak merupakan area hutan dan lahan yang termasuk di dalam Land Mapping Unit terpilih, diutamakan pada prioritas 1 dan 2 atau memang sudah terdapat di dalam RURHL. Dan kriteria teknisnya yang pertama kemiringan di atas 35% dan terjadi erosi parit atau alur ya. Yang kedua, pengolahan lahan sangat intensif atau lahan terbuka. Yang ketiga, luas DTA 3 sampai 5 hektar. Yang keempat, kemiringan alur maksimal adalah 10% dan diutamakan pada ordo sungai 1 sampai dengan 3. Bangunan yang terakhir, yang keempat adalah sumber resapan air atau SRA.
Sumur resapan air adalah salah satu bentuk rekayasa teknik konservasi tanah dan air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atap rumah atau kedap air dan meresap ke dalam tanah. Adapun tujuan pembangunan sumur resapan air adalah untuk mengurangi aliran permukaan dan meningkatkan air tanah sebagai upaya untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi sistem tata air daerah aliran sungai sesuai dengan kapasitasnya. Dan manfaat sumur resapan bagi masyarakat adalah pertama, mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya banjir dan genangan air. Yang kedua adalah mengurangi aliran permukaan, mempertahankan dan menambah tinggi muka air tanah. Yang ketiga, mengurangi erosi dan sedimentasi. Yang keempat, mencegah intrusi air dan penurunan tanah. Dan yang kelima, mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. Adapun sasaran lokasi untuk dibangunnya sumur resapan air yaitu yang pertama diutamakan pada morfologi hulu dan tengah das. Yang kedua daerah pemukiman. Yang ketiga aliran permukaan runoff tinggi. Yang keempat vegetasi penutupan tanah kurang dari 30% dan yang kelima adalah tanah sangat poros ataupun poros. Sahabat kebun berkah, inilah alur di dalam penentuan spasial bangunan konservasi tanah dan air ya. Jadi yang pertama tentunya ada peta rencana teknis RHL-DAS atau yang sekarang bisa menggunakan RURHL-DAS. Lalu kita tapiskan dengan alur sungai yaitu ordo 1, 2, dan 3. Lalu kita juga tapiskan dengan kelas kelerengan, peta kelas lereng. Kita ambil yang 15-35% dan 35% up. Lalu kita tapis juga dengan slope alur, yaitu 15-30%. Ini ada kurang dari 10%. Kita cek juga luasan daerah tangkapan airnya. Apabila 10-30 hektar, maka DPN 50-250 hektar, serta vegetasi kurang dari 30%, ini DPI ya. Dan jika di atas 2.500 hektar bisa menggunakan DPI dengan seri ya. Jadi dalam satu alur bisa lebih dari satu bangunan DPI. Untuk yang DTA 10-30 hektar, maka dibangun DPN ya. Jika lebih dari 30 hektar daerah tangkapan airnya, maka bisa juga dibangun dengan DPN seri ya. Jadi dalam satu alur bisa lebih dari satu DPN. Untuk lereng yang lebih dari 30% dan kita tapiskan dengan slope alur, apabila lebih kecil dari 10% dan luas DTA-nya kita tapiskan juga antara 3-5 hektar, maka dibentuk atau dibangun gali plak ya. Dan kita cek juga dengan tutupan lahannya, lahan terbuka maka bangunlah GP. Dan jika daerah tangkapan airnya lebih besar dari 5 hektar, maka bisa dibangun gali plak seri, yaitu gali plak yang bisa lebih dari satu unit di dalam satu alurnya. Nah, inilah sahabat kebun berkah terkait dengan bagaimana perencanaan meletakkan bangunan konservasi tanah dan air. Nah, mudah-mudahan bisa sahabat kebun berkah paham semua ya. Jadi tidak serta-merta asal-asalan di dalam membangun, meletakkan bangunan konservasi tanah dan air. Ada ilmunya sahabat kebun berkah. Apabila sahabat kebun berkah masih kurang jelas terkait dengan penjelasan tadi, silakan bisa kontak di channel Junediono Kebun Berkah. Bisa komen di situ ya. Bisa memberi saran dan masukan, bisa juga bertanya. Bisa juga membenarkan, mengoreksi, bukan membenarkan, mengoreksi apabila ada hal-hal yang
memang di dalam penyampaiannya kurang tepat atau malah bahkan salah. Dan apabila sahabat Kebun Berkah merasakan bahwa channel ini bermanfaat dan ada ingin konsultasi secara direct, silakan sahabat Kebun Berkah bisa mengklik tombol gabung atau join yang di sebelah subscribe. Hanya dengan 29.900 per bulan, sahabat Kebun Berkah bisa berkonsultasi langsung. Terima kasih sahabat Kebun Berkah yang berbahagia atas segala perhatiannya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe ya, dan mudah-mudahan dukung dengan bergabung serta membeli super thanks untuk video-video short kami. Terima kasih, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.